Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bunda akan mengajak kalian belajar tematik tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melihat tayangan video tentang hak dan kewajiban di sekolah, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang kedua, setelah mengamati kegiatan penerapan hak dan kewajiban sehari-hari tentang hak dan kewajiban di sekolah, peserta didik dapat menceritakan pengamalannya tentang penegasan makna kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Untuk tujuan selanjutnya bisa dilihat di slide ya. Selanjutnya, cakupan materi pembelajaran hari ini atau muatan materi hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Dan yang kedua, menemukan ungkapan saran. Sudahkah kalian mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban di sekolah? Semua siswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mereka harus mengerjakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya. Sekarang kita akan membahas pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Sebelum kita menuntut hak atau mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Ada beberapa hak yang harus atau yang kita dapatkan di sekolah. Yang pertama adalah kita berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Yang kedua, kita berhak meminjam buku di sekolah. Yang ketiga, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang keempat adalah berhak mendapatkan perlakuan adil. Adapun kewajiban yang harus kita kerjakan di sekolah adalah yang pertama, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah yang berlaku. Misalkan kita masuk jam 7, berarti kita harus datang sebelum jam 7. Kalau kita terlambat, kita harus menerima sanksi. Selanjutnya, kewajiban kita adalah menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah. Saat pembelajaran di sekolah, kita harus memperhatikan atau menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kita tidak boleh berbuat gaduh atau rame saat Bapak Ibu Guru menjelaskan. Kita perhatikan dengan baik dan seksama. Kewajiban selanjutnya adalah menjaga nama baik sekolah, baik saat kita dalam lingkungan sekolah atau saat di luar sekolah. Kita tidak boleh membuat nama baik sekolah kita rusak gara-gara perilaku yang kita perbuat. Kewajiban selanjutnya yaitu menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Tidak hanya Bapak Ibu Guru yang harus kita hormati, tetapi sesama teman kita harus juga menghormati, baik itu kakak kelas atau adik kelas kita. Kita juga harus menghormati para petugas atau pegawai yang ada di sekolah kita, penjual-penjual yang ada di kantin. Semua harus kita hormati dan harus kita hargai.
Kewajiban selanjutnya adalah tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Contohnya, kita tidak boleh mencoret-coret bangku, kita tidak boleh merusak tanaman yang ada di taman, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tubuh yang sehat. Kita juga berhak mendapatkan tubuh yang sehat. Apa sih yang dimaksud dengan sehat itu? Sehat adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis. Ada makanan sehat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah makanan pokok. Di situ contohnya ada nasi, kentang, ubi, gandum, jagung, dan lain-lain. Makanan sehat selanjutnya adalah lauk pauk yang berasal dari hewan. Misalnya telur, ayam, ikan, dan daging. Selanjutnya ada lauk pauk nabati atau yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kelompok makanan sehat selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Ada banyak sayur-sayuran, contohnya wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, dan berbagai macam sayuran hijau lainnya seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. Kalian tinggal memilih manakah sayuran yang kalian suka. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan makanan sehat. Ada banyak sekali buah-buahan. Ada pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, stroberi, pisang, dan masih banyak yang lainnya. Mana yang kalian suka? Kalau Bunda suka semuanya loh. Tadi sudah membahas tentang makanan sehat, sekarang ada beberapa makanan yang tidak sehat. Contohnya ada permen coklat yang tinggi gula, ada mie instan, makanan ringan, gorengan, dan berbagai makanan dalam kelompok makanan tidak sehat ini sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan ya. Ada beberapa cara agar tubuh kita sehat. Agar tubuh kita sehat, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, makan buah dan sayur. Ada berbagai penyakit yang bisa dialami tubuh ketika mengkonsumsi makanan dengan gizi yang tidak seimbang. Contohnya anemia karena kekurangan zat besi, sariawan karena kekurangan vitamin C, kegemukan dan obesitas karena kelebihan karbohidrat dan lemak, penyakit kondok karena kekurangan yodium, hingga busung lapar karena kekurangan karbohidrat. Dalam mengkonsumsi makanan bergizi saja tidak cukup karena harus juga seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu.
Kalau makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang, maka tubuh kita akan mudah sakit. Setelah mempelajari materi di atas, mari amati bacaan dan maknai bacaannya. Amati bacaan di atas, kemudian simpulkan secara mandiri makna apa yang bisa didapatkan dari hidup sehat. Selanjutnya, tuliskan ungkapan saran tentang hidup sehat. Demikian yang dapat Bunda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.